Pak Jamin bilang memang kendali di hakim, tapi gini, di dalam surat dakwaan dan yang membuat surat dakwaan itu jaksa, ya. Sehingga ketika jaksa menghadirkan saksi yang memberatkan, apabila ada out of context ataupun pertanyaan yang di luar konteks dari penasihat hukum yang mengendalikan dalam arti membuat suatu interupsi supaya tidak melebar, memang harusnya yang lebih aktif itu jaksa. Kenapa saya bilang begitu? Karena hakim kan di sini posisinya netral. Nah, walaupun memang kami juga berharap majelis, ya selain jaksa, majelis hakim juga bisa mengatur ataupun membatasi ya terhadap hal-hal yang tidak masuk dalam konteks dakwaan surat dakwaan jaksa sesuai dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Kalau mau membahas yang lain dari segi pandang lain ataupun dari terdakwa, silakan hadirkan saksi ede charge gitu maksud saya. Terima kasih. Jadi sejauh ini pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat penjelasannya melebar bukan kepada pokok perkara utamanya yang terkait dengan pasal 338 340 ini berasal dari kuasa hukum gitu ya Bang Martin ya, dan ini seharusnya jaksa bisa interupsi seharusnya gitu ya. Betul. Dan ini yang tidak dilakukan, tidak perlu menunggu hakim lah begitu istilahnya. Bukan tidak dilakukan, tapi kadang dilakukan, kadang tidak. Lebih banyak diberikan kesempatannya. Kalau saya jadi mereka, saya akan batasi, saya akan interupsi terus itu. Terima kasih. Oke. Nah, Mas Roni, kalau memang ini kan kita lihat belum ada sampai benar-benar dituntut lah untuk dikenakan pasal mengenai kesaksian palsu gitu. Ini mungkin dari keluarga Joshua juga sudah mengancam untuk kalau memang ini terus bersaksi palsu maka akan dikasuskan, atau hakim pun sudah mengancam juga bahwa ini bisa saja dikenakan pasal kalau memang terus diduga melakukan kebohongan. Tapi sejauh ini belum. Mungkin saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Apakah akan ada upaya dari keluarga kalau memang ini terus berlangsung? Ada. Jadi gini, bukan dengan tidak ditetapkannya melalui persidangan mereka sebagai tersangka tidak ada unsur pidananya. Enggak, salah. Kan ada yang bilang, berarti mereka nggak bersalah dong. Bukan begitu. Nah, kalau hakim tidak menggunakan kewenangannya kan kita bisa, karena ini kan bukan absolut, memang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka melalui persidangan. Kita pun bisa, ya. Cuma bedanya kalau kita melaporkan kan harus lidik dulu, ya. Baru naik sidik. Nah, tapi kalau hakim yang menetapkan sebagai tersangka langsung naik barang itu, gitu. Jadi lebih cepat prosesnya. Nah, outputnya sebenarnya itu akan membuat saksi-saksi yang diduga keras berbohong ini, ya, tidak akan lagi berbohong. Kenapa? Karena itu kan di atas 5 tahun. Konsekuensinya secara alasan objektif itu wajib ditahan. Orang ketika sudah ditahan di penjara, ya, secara psikologi yang tadinya mungkin tertutup karena ditutupi oleh rekayasa, itu saya jamin pasti terbuka, Bung Timothy. Ya, karena nggak ada orang mau dipenjara gitu ya. Kecuali memang dalam hal ini terdakwa sengaja membuat si Susi ini untuk menemani dirinya di mana tuh rutan kejaksaan dalam hal ini. Terima kasih. Nah, kalau ini lanjut sampai ke persidangan, Bung Roni, karena kita tahu bahwa beberapa keterangan dari Susi maupun keterangan dari anak buah Sambo lainnya yang ini sebenarnya Eliezer tahu kebenarannya, dan kita sudah lihat dalam sidang beberapa kali Eliezer juga membantah kejadiannya berbeda dengan keterangan yang diberikan Eliezer. Apakah ini berarti Eliezer juga akan terlibat dalam sidang kalau memang ini sampai harus masuk ke sidang terkait dengan kesaksian palsu ini? Iya, Bung Martin, bahwa memang kan sudah dibantah oleh Richard Eliezer ya terkait dengan keterangan ART ini ya. Jadi sebelumnya gini, saya jelaskan bahwa kenapa ART mereka terus membela FS, karena itu mereka punya ikatan emosional, kerja sudah lama, ngikut sudah lama. Kemudian kalau di dalam ajudan ini kita klaster ini, pertama ART ya, kedua ajudan. Ajudan ini terbagi dua juga. Ajudan yang sudah ngikut lama dengan ajudan yang baru ikut 6 bulan. Yang baru ikut 6 bulan itu kan Romer, RE, kemudian Prayogi, kemudian Sadam. Nah, ini yang menggambarkan situasi. Kalau yang 6 bulan ini mereka tidak punya utang budi terhadap FS. Jadi mereka akan sampaikan apa adanya. Nah, tetapi kalau yang seperti Daden, kemudian ART ya, itu kan ikutnya sudah lama. Daden itu nggak enak, kenapa? Karena adik perempuannya itu dimasukin polisi sama FS, masukin Polwan. Jadi ini ada ikatan emosional, ikatan batin, sehingga mereka itu sulit untuk menolak untuk bersaksi yang sebenar-benarnya ya. Nah, inilah yang sebenarnya sudah kita klaster ya. Tetapi kalau ajudan itu kan
terbagi lagi 2 ajudan yang sudah lama, ajudan yang baru. Yang baru ini kan yang tadi saya sampaikan. Sehingga ketika mereka ditanyakan, mereka sampaikan sesuai fakta gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk kesaksian dari dari ART ini sudah kita ragukan dari awal. Itu yang sudah kita sampaikan kan beberapa kali kan. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Saya mau nanti terkait juga dengan bagaimana semakin luas